Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Renungan Life Spirit SMGM Minggu 5 Desember 2021. Minggu Hari Raya Advent kedua dengan tema yang begitu menarik, yaitu Tobat dan Pengampunan, yang akan dibawakan oleh Pater Willy Baldus Jampa OSA dari Manila, Filipina. Yuk, mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Tuhan kepada Yohanes anak Sakaria. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang berasal dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan saya pada Minggu Advent yang kedua ini adalah pertobatan dan pengampunan. Di zaman kuno, ketika seorang raja hendak mengunjungi sebuah kota, dia akan mengirimkan seorang utusan untuk memberitahu bahwa dia akan segera tiba. Dan orang yang diutus itu biasanya berkeliling dari satu kota ke kota yang lain dan memberitahu bahwa raja itu akan segera datang. Jadi semua harus mematuhi perintahnya agar tidak mendapat hukuman ketika sang raja tiba. Ketika kita memasuki Minggu Advent yang kedua ini dengan merenungkan Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6, situasinya hampir sama. Bahwa ketika raja akan datang, dia lebih dahulu mengirimkan seorang pemberita atau seorang utusan untuk mengumumkan kedatangannya yang sudah dekat. Tentu saja raja yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus, yang kita sambut kedatangannya atau kelahirannya pada pesta Natal nanti. Pemberita yang mengumumkan kedatangannya adalah Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes datang untuk memberitahu kita semua bahwa kita harus menyiapkan diri menyambut kedatangan Kristus sebagai Raja dengan bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Yohanes sedang mempersiapkan kita untuk mengumumkan bahwa Tuhan datang sebagai manusia dan kita semua harus siap untuk menyambutnya. Injil hari ini bagaimanapun berbicara tentang Yohanes sebagai seorang tokoh sejarah yang sama dipilih untuk mengumumkan kedatangan Yesus sebagai Mesias, Sang Juru Selamat. Jadi seruannya tentang persiapkanlah jalan bagi Tuhan dan warta tentang pertobatan sama-sama ditujukan kepada kita dan orang yang dia ajak bicara secara langsung pada waktu itu untuk mengubah diri, menata kembali perilaku hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan segera bertobat. Injil Lukas menggunakan 3 kata yang dipetik dari ucapan atau pewartaan Yohanes pada zaman itu, yakni baptisan,
pertobatan dan pengampunan. Baptisan tentu saja bukan sakramen baptis yang dengannya orang dimasukkan ke dalam komunitas Kristen, tetapi lebih pada tindakan sakramental atau simbolis yang melaluinya orang dapat mengekspresikan keinginan untuk tenggelam di perairan Sungai Yordan agar masa lalu mereka yang jahat benar-benar hanyut. Istilah yang digunakan oleh Lukas tentang baptisan pertobatan bukan berarti kesedihan karena dosa masa lalu, tetapi perubahan pandangan atau pola pikir dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimanapun kita harus mempersiapkan diri bagi jalan, terutama terkait dengan kedatangan Tuhan. Kita diajak dengan merefleksikan pertanyaan ini: bagaimana cara kita mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan? Hal pertama yang kita lakukan adalah membangun sikap tobat dari perilaku yang jahat terhadap siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita juga diajak untuk membantu meringankan beban penderitaan orang lain, secara khusus di masa pandemi ini. Inilah yang sedang kita persiapkan dalam merayakan masa Advent. Karena setelah kedatangan Yesus, dunia tidak akan lagi sama. Hari ini kita masih di bawah pengaruh kedatangan Yesus. Dan dalam 2000 tahun kemudian pun orang masih tetap meminta untuk dibaptis dan berada di bawah pengaruhnya. Dan mereka ingin menjadi murid-murid Yesus, berjalan di jalan yang Yesus tunjukkan dan tuntun dalam perjalanan hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika memasuki masa Advent, kita bersiap untuk merayakan kelahiran Yesus. Kita juga mendengar panggilan yang menantang dari Yohanes Pembaptis untuk pembaptisan, metanoia, dan pengampunan. Meskipun pembaptisan kita sendiri adalah sesuatu yang mungkin telah terjadi sejak lama sebagai bayi atau orang dewasa, apa yang terjadi kemudian harus terus-menerus diperbaharui. Kita perlu menegaskan kembali komitmen kita kepada gereja dan membuka diri untuk bertobat, mendengarkan lebih dalam apa yang Yesus inginkan dari kita. Kita semua adalah Yohanes Pembaptis di masa kini yang juga berperan untuk menyerukan pertobatan dan persiapan menyambut datangnya Sang Raja kepada orang lain. Misi kita sama, mengkomunikasikan Roh Kristus dan pesan pengharapan, pesan kasih dan kebebasan kepada semua orang yang belum tersentuh oleh panggilannya dalam mengikuti Yesus. Semoga Advent ini sungguh-sungguh membawa kita kepada pembaharuan diri dan pertobatan yang sejati. Amin. Kau menembus
seperti yang Kau ingini. Persiapkan hatimu, pertobatan menjadi mungkin, pengampunan Tuhan ada padamu. Terima kasih kepada Pater Wibaldus Jampa yang sudah membawakan renungan singkat namun bermakna untuk hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.